Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-27, di mana saya memberikan judulnya adalah pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Saya bacakan firman Tuhannya bagi kita semua. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, saudara-saudara, dari perikop firman Tuhan yang ayat-ayatnya telah saya bacakan bagi saudara, para tokoh Yahudi itu mempertanyakan dengan kuasa mana Yesus melakukan hal-hal itu. Ya, artinya saudara lihat orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu yang mempertanyakan kuasa apa atau dari mana kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi dia mempertanyakan atau mereka mempertanyakan dengan kuasa mana Yesus melakukan hal-hal. Nah, hal-hal itu banyak sekali saudara ya yang mereka pertanyakan. Masuknya Yesus ke Yerusalem saja dengan naik keledai saudara, di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 ada banyak tindakan-tindakan atau hal-hal yang terjadi. Yang pertama dikatakan ia menerima puji-pujian. Ya saudara, yang kedua, ia menyembuhkan orang sakit, ia membersihkan bait Allah, ia mengajar firman Tuhan, ya. Dan saudara perhatikan semua yang dilakukan itu oleh Tuhan Yesus, semua penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa. Mereka tidak peduli apakah ajaran Yesus itu baik, benar, sesuai kitab suci atau tidak. Jadi pada prinsipnya mereka tidak mempadankan pertanyaan atau pengajaran Tuhan Yesus atau perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus atau karya-karya dari Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia ini atau berkarya di wilayah Yerusalem. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengikuti dia, yang memperhatikan seluruh tindakan Tuhan Yesus, baik pengajarannya, tanda-tanda heran dan mujizatnya, mereka tidak pernah memadankannya dengan Taurat yang mereka pelajari. Sebenarnya kalau mereka memadankannya, mereka akan mengetahui apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang diperkatakan Tuhan Yesus, itu adalah satu tindakan yang berdasarkan firman Allah. Karena Yesus adalah firman yang hidup itu sendiri. Tetapi mereka sendiri tidak pernah mau membandingkan tindakan-tindakan Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu dengan Taurat yang mereka pelajari. Karena kita ketahui bahwa Yesus sendiri datang ke dalam dunia itu adalah dari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Sehingga kalau katanya mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu mengerti Taurat, seharusnya mereka bisa mengerti tindakan-tindakan Tuhan Yesus, atau setidak-tidaknya mereka membandingkan adakah ayat-ayat yang mendukung pelayanan-pelayanan tindakan-tindakan Tuhan Yesus yang ada dalam dunia ini, sehingga mereka bisa berpikir dengan logis
atau positif dengan pola pikir Tauratnya mereka. Tetapi kenyataannya tidak, saudara. Mereka membandingkan melihat semua karya Tuhan Yesus ketika berada di dalam dunia ini, baik pengajarannya, baik tindakan-tindakan mujizatnya, tanda-tanda heran dan sebagainya. Mereka tidak pernah membandingkannya dengan Taurat. Dan akibatnya yang terjadi adalah mereka menganggap Yesus itu sesat. Saudara, hari-hari ini banyak juga pengajar-pengajar sesat, saudara. Tapi coba saudara bandingkan setiap pengajaran-pengajaran sesat mereka. Pasti saudara, kalau mereka melanggar firman Allah, kita bisa ketahui. Makanya kita rajin baca firman Tuhan. Sekalipun kita tidak harus seahli Taurat, ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang mengerti Taurat dengan baik. Setidak-tidaknya saudara membaca Alkitab setiap hari sampai saudara bisa menyelesaikannya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena firman mengajarkan kalau Anda membaca firman Allah, Anda tidak perlu lagi diajar. Anda mengerti akan isi Alkitab itu dengan baik. Makanya bacalah Alkitab itu dengan baik, padahal sudah begitu dipermudah dengan bahasa Indonesia, di mana saudara yang mendengarkan lebih banyak perkataan pengajaran saya hari ini itu adalah bahasa Indonesia. Saudara, firman Allah mengajarkan demikian. Waktu saudara membaca firman Allah, saudara tidak perlu lagi diajar. Tetapi bukan berarti saudara harus nanti sombong dan saudara tidak perlu bergereja, saudara tidak perlu beribadah, atau bahkan saudara perlu bertanya lagi dengan orang-orang yang lebih pengalaman, lebih dahulu mengenal firman, lebih mempraktekkan firman Tuhan, sehingga saudara lebih banyak wacana atau pengertian-pengertian yang baik tentang firman Allah itu. Ya, atau saudara mau bertumbuh, saudara bisa ikut pendalaman Alkitab, saudara boleh mengikuti kuliah teologi. Itu terserah saudara. Tapi minimal saudara harus pernah membaca Alkitab. Minimal saudara dari kitab Kejadian sampai Wahyu selesai. Sehingga saudara walaupun saudara tidak hafal, saudara tidak terlalu mengerti secara baik, saudara sudah tahu alur Alkitab itu. Sehingga ketika ada pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudara kan bisa tahu kok. Sederhana sekali. Saudara, oh ini orang nggak ada nih firman Tuhannya, atau oh ini orang salah nih menafsirkan firman Tuhannya, oh nggak begini kok maksud Tuhan Yesus, oh tulisan firman Tuhannya nggak begini apa yang diomonginnya, gitu. Saudara kan mudah kok. Jadi saudara nggak perlu belajar firman Tuhan ke ahli-ahli teologi yang nggak karu-karuan, saudara, belum tentu benar gitu ya. Saudara, setidak-tidaknya Tuhan sudah mendidik kita, baca Alkitab saja. Ya, nanti saudara pengen tahu ya di gerejamu masing-masing lah. Kan banyak hamba-hamba Tuhan yang juga baik. Saudara tanya dengan di gerejamu hamba-hamba Tuhan yang menurut saudara baik, untuk saudara bertanya sehingga saudara tidak mudah disesatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak Alkitabiah, saudara ya. Nah, saudara, orang-orang Farisi oleh Taurat juga demikian. Mereka tidak membandingkan pengajaran Tuhan Yesus yang tahu adalah Yesus sesat. Tapi dasarnya ada nggak firman Tuhannya atau Tauratnya bahwa dia ini sesat? Kan begitu, saudara. Nah, yang benar. Tapi ternyata tidak. Yang ada adalah mereka iri, mereka dengki, melihat cara Tuhan melayani orang-orang banyak itu. Ya, dia melakukan khotbah yang begitu penuh kasih dan kuasa, penuh dengan mujizat. Ketika orang sakit disembuhkan, tanda-tanda heran terjadi, dan itu luar biasa sekali, saudara. Dikatakan mereka tidak mempedulikan apakah ajaran Yesus itu baik, apakah ajaran Tuhan itu benar, apakah ajaran Tuhan itu sesuai kitab suci, atau tidak. Yang mereka persoalkan adalah atas otoritas siapa Yesus bertindak atau mengajar. Karena secara resmi Yesus bukan imam, bukan ahli Taurat, saudara. Jadi dengan kata lain mereka mau menjalankan organisasi yang strict, ketat, tanpa mempedulikan apakah hal itu menghambat kebenaran atau tidak. Ya saudara, ini yang mereka perhatikan karena mereka merasa dirinya ahli Taurat. Tapi sebenarnya kalau mereka memang ahli Taurat, ya bandingkan saja dengan Taurat. Kamu tidak Alkitabiah, selesai. Begitu ya saudara. Mujizat-mujizat yang dilakukan di dalam ayat 14 sebetulnya jelas membuktikan keilahian Yesus. Dan itulah otoritasnya, saudara. Bisa mengusir setan, saudara. Itu kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin bisa mengusir orang yang kerasukan setan, saudara.
Pertanyaan yang ditanyakan oleh imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi tidak mungkin harus dijelaskan bahwa dia adalah anak Allah yang memiliki kuasa itu. Karena kalau demikian akan langsung mengadakan perlawanan iman. Karena bagi Yesus segala sesuatu harus dikerjakan dalam kerangka waktu Allah. Jadi ada waktu-waktu yang Allah tetapkan begini-begini dan tidak bisa mendarat semau-maunya saja. Tuhan Yesus menyatakan keinginan. Dia harus mengikuti tuntunan dan waktunya Allah. Dan waktu itu belum waktunya menyatakan diri yang sesungguhnya bahwa dia adalah Allah. Maka Yesus menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan juga. Di mana Yesus bertanya kepada mereka, dari manakah baptisan Yohanes? Pelayanan Yohanes itu saudara berasal dari sorga atau dari manusia. Wah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini nggak berani ngomong saudara, karena mereka tahu bagaimana Yohanes itu melakukan pelayanannya. Yesus bertanya tentang Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis mengakui Yesus sebagai anak Allah. Ya, itu yang membuat Yesus membandingkan pengajaran Yohanes kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ayatnya ada saudara di Yohanes 1 ayat 32 sampai 34 yang dia mengakui dia adalah anak Allah. Jadi kalau mereka mengakui bahwa Yohanes Pembaptis dari Allah, maka mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga tentu mempunyai otoritas untuk melakukan apa yang ia lakukan. Saudara-saudara, kata-kata baptisan Yohanes dalam ayat 25 adalah suatu sinekdoke atau suatu gaya bahasa di mana yang sebagian mewakili seluruhnya. Jadi yang dimaksudkan adalah seluruh pelayanan Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, Yesus menanyakan, apakah Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi atau pelayan Tuhan atau bukan? Ketika imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi dibalik dengan pertanyaan oleh Yesus, mereka bingung saudara. Kalau dijawab pelayanan Yohanes dari Allah, mereka harus mengakui bahwa pelayanan Yesus dari Allah. Tapi kalau menjawab pelayanan Yohanes bukan dari Allah, mereka juga takut kepada orang banyak yang akan marah kepada mereka. Karena mereka ketahui, ya saudara, bahwa Yohanes itu adalah nabi yang dari Allah. Orang banyak sangat menghormati Yohanes, sehingga mereka mana berani mereka mengatakan baptisan Yohanes itu bukan dari Allah atau baptisan Yohanes itu dari manusia. Nggak berani mereka membuat keputusannya. Karena ketika mereka bilang dari Allah, mereka sudah tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, mereka nggak mau mengakui anak Allah. Ya beginilah berdebatnya ya. Mereka sudah ngerti tapi mereka tidak berani membuat statement yang pasti gitu ya saudara. Maka jawaban mereka adalah kami tidak tahu. Bayangkan jawabannya begitu sederhana saja. Ini jelas adalah pragmatisme. Yaitu suatu ajaran yang hanya mementingkan hasil tanpa mempedulikan benar tidaknya jalan yang ditempuh untuk mencapai hasil akhir itu. Jadi orang taunya hasil resultnya saja. Makanya banyak kan kita punya jadi sarjana, nggak kuliah punya titel sarjana. Ya kerja masuk pekerjaan ya pakai titel bohong-bohongan, makanya kualitas kerjanya nggak maksimal. Dan banyak hal lagi ya dengan cara-cara yang tidak maksimal. Orang yang jadi pengen kaya, hasilnya korupsi, ya melakukan jalan-jalan singkat saja, tentunya hasil. Dan orang bingung, kok ini orang bisa kaya ya? Padahal dulunya belum ketahuan kehidupannya bagaimana dan sebagainya. Tentunya orang ini jadi orang kaya, mendadak kaya. Tetapi ternyata yang dilakukan adalah tindakan-tindakan yang tidak benar, yang bahasa sekarang melakukan korupsi atau tindakan-tindakan di luar yang seharusnya. Ya, saudara-saudara, tanpa mempedulikan benar tidaknya jalan yang ditempuh untuk mencapai hasil akhir tersebut. Itu yang terjadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, banyak orang mempraktikkan praktek pragmatis seperti ini, saudara. Pengen hasil yang cepat. Ya, pokoknya melakukan segala cara.
ya, tidak melakukan dengan cara-cara yang benar. Minat mereka bukan mengucapkan apa yang benar, tetapi apa yang menguntungkan ahli Taurat dan orang Farisi itu. Tetapi, saudara, apakah saudara tidak pernah berbuat seperti ini? Dalam bekerja, dalam berdagang, dan sebagainya? Hati-hati, firman Tuhan hari ini telah mengingatkan, jangan pragmatis, pengen mendapatkan pekerjaan, dapat jabatan yang tinggi, tapi dengan cara curang, ya, menyogok perusahaan, menyogok pemimpin, sehingga dapat jabatan yang tidak seharusnya, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, ya, untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan, atau berdagang, berjualan dengan cara-cara yang juga tidak benar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mencari cara-cara yang tidak benar sehingga mencari keuntungan yang juga tidak benar. Saudara-saudara, mereka adalah orang yang menekankan taktik atau politik atau kebijaksanaan duniawi sehingga tidak mempedulikan kebenaran, padahal ahli Taurat, orang Farisi. Tapi tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah pakai taktik, pakai politik, pakai kebijaksanaan duniawi. Ya, mereka tidak peduli tentang kebenaran. Padahal mereka ngerti kebenaran. Harusnya mereka bandingkan semua perkataan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, tindakan-tindakan Tuhan Yesus, mujizat-mujizatnya, bandingkan dengan prinsip-prinsip Taurat. Pasti mereka akan mendapatkan jawabannya. Dan mereka tidak akan pernah berani mengatakan Yesus itu adalah memiliki kuasa dari Beelzebul. Tidak mungkin. Saudara, pura-pura tidak tahu karena takut, atau bungkam karena mementingkan kepantasan, sungguh merupakan hal yang memalukan. Bila orang tahu kebenaran, ia wajib mengatakan sekalipun langit akan runtuh. Berselancar dalam kebenaran. Amin.